Hari ini kita akan belajar tentang prosedur, fungsi, dan metode di Java. Apa itu prosedur? Apa itu fungsi? Apa itu metode? Simak sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Jumpa lagi teman-teman di rumah Java Kulana. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, kita akan belajar tentang prosedur, fungsi, dan metode di Java. Prosedur adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Sebutan ini biasanya digunakan pada Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Agar tidak bingung, kita sebut saja ketiganya dengan fungsi. Gitu ya teman-teman. Ini adalah deklarasi fungsi secara umum. Ada public, kemudian void, setelah itu nama fungsi. Dalam kasus ini, nama fungsinya saya beri nama tampil. Kemudian buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi identik dengan kurung buka dan kurung tutup. Seperti ini ya teman-teman. Perintah publik adalah kode akses yang bersifat umum. Dengan kata lain, data maupun metode dalam suatu codingan tersebut dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Untuk kode publik ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk teman-teman ketahui bahwa semua baris program yang ditulis di dalam kurung kurawal ini merupakan satu kesatuan fungsi dengan nama tampil. Jadi pada saat fungsi tampil ini nanti dipanggil, maka baris program yang terdapat di dalam kurung kurawal ini akan dijalankan oleh komputer. Sekarang saya akan menuliskan beberapa baris program di dalam fungsi tampil ini. Di sini ada sistem out println dalam kurung aku ingin begini. Sistem out println dalam kurung aku ingin begitu. Sekarang coba kita panggil fungsi tampil ini. Caranya gimana? Berikut sintaknya. Kita deklarasikan dulu nama file dari belajar fungsi. Kenapa demikian? Karena kita membuat fungsi tampil ini di dalam file belajar fungsi.java. Untuk mengetahui nama filenya, teman-teman bisa lihat di sini. Public class belajar fungsi atau di sini. Sekarang kita lanjut belajar fungsi, terus kita kasih nama objeknya belajar. Jadi di sini kita punya file belajar fungsi dengan nama objeknya belajar. Kemudian sama dengan new belajar fungsi. Buka kurung, tutup kurung. Di dalam file belajar fungsi.java, di dalamnya terdapat fungsi tampil. Untuk mengakses atau memanggil fungsi tampil tersebut, kita deklarasikan seperti ini. Belajar.tampil buka kurung tutup kurung. Sekarang kita coba jalankan programnya. Dan ini hasilnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut. Tadi kita buat sebuah fungsi tanpa parameter. Sekarang kita coba buat fungsi dengan parameter.
Kita edit saja fungsi tampil ini seperti ini. Kita hapus dulu sintak ini, kemudian kita tambahkan parameternya di dalam tanda kurung ini. Tipe data, kemudian nama variabel. Jadi kita punya variabel ucap dengan tipe datanya string. Setelah itu sistem out_println dalam kurung variabel ucap. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi gini, ucap adalah sebuah variabel yang nilainya bisa apa saja. Namun dalam hal ini, data yang dapat ditampung di dalam variabel ucap hanya bertipe string saja. Seperti itu ya. Jadi, pada saat fungsi tampil dipanggil, sekalian kita isi atau beri nilai kepada variabel ucap tersebut. Sekarang kita akan coba panggil fungsi tampil ini. Nah, di sini error ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena fungsi tampil saat ini terdapat parameter yang kita buat tadi. Jadi, agar tidak error, parameternya harus diisi. Seperti ini teman-teman. Tidak error lagi bukan? Sekarang kita jalankan programnya dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan buat sebuah fungsi yang mengembalikan nilai. Di sini saya ingin membuat fungsi tentang penjumlahan dua buah bilangan. Format penulisannya adalah publik, kemudian tipe data, kemudian nama fungsi. Untuk penggunaan parameternya sesuai kebutuhan ya teman-teman. Dalam kasus ini saya menggunakan dua buah parameter, yaitu variabel angka 1 dan variabel angka 2. Yang kedua variabel tersebut bertipe data integer. Sementara fungsi ini saya beri nama fungsi tambah dengan nilai baliknya bertipe integer. Kemudian saya buat variabel hasil dengan tipe data integer. Variabel hasil ini tugasnya untuk menampung hasil penjumlahan dari variabel angka 1 dan variabel angka 2. Kemudian kita akan mengembalikan nilai variabel hasil dengan cara return hasil. Sekarang kita coba panggil fungsi tambah ini. Setelah itu kita ketikkan belajar.tambah. Enter. Di sini error ya teman-teman. Jadi kita harus inputkan parameter pada fungsi tambah ini. Tadi kita buat parameter angka 1 dan angka 2 bertipe data integer. Jadi kita harus inputkan data berupa data angka saja. Jadi angka 1-nya saya inputkan 5, kemudian angka 2-nya saya inputkan 10. Oh ya, jangan lupa untuk memisahkan antara parameter 1 dengan parameter 2 dengan tanda koma. Ini parameter 1, ini parameter 2. Sekarang kita jalankan programnya dan ini hasilnya. Tidak terjadi apa-apa teman-teman. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Sekarang saya akan modifikasi sedikit agar hasilnya bisa kelihatan. Sistem out_println hasil tambah 5 dan 10 sama dengan tanda petik, tanda tambah atau tanda penghubung, kemudian belajar.tambah dalam kurung 5,10 tutup kurung. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Hasil tambah 5 dan 10 sama dengan 15. Gitu ya teman-teman. Sekarang
kita coba analisa programnya. Kita punya parameter variabel angka 1 dan angka 2. Jadi, variabel ini nanti nilainya bisa berupa angka apa saja. Bisa 1, 5, 10, dan seterusnya. Kemudian, variabel hasil adalah variabel yang ditugaskan untuk menampung hasil penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Pada saya inputkan parameter 1 sama dengan 5 dan parameter 2 sama dengan 10, maka variabel hasil nilainya adalah 15. 5 tambah 10 ya. Maksud dari return hasil adalah untuk mengembalikan atau memasukkan nilai 15 ke dalam fungsi tambah. Dengan kata lain, fungsi tambah saat ini memiliki nilai 15. Jadi, pada saat kita panggil fungsi tambah, maka sesungguhnya yang kita panggil adalah nilai 15. Makanya, pada saat kita panggil fungsi tambah di awal tadi, seperti ini, output program tidak menampilkan apa-apa. Setelah kita tambahkan sintak program seperti ini, maka ditampilkanlah hasil tambah sama dengan 15. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, untuk tipe data ini dan tipe data variabel ini harus sama ya teman-teman, agar tidak error. Untuk membuat fungsi berupa pengembalian nilai, tipe data yang digunakan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Jadi fungsi tambah ini hanya contoh saja. Sekarang kita coba modifikasi program ini untuk inputan dari keyboard atau dari user ya teman-teman. Ini saya sudah modifikasi programnya. Di sini ada selamat datang di program tambah. Kemudian masukkan angka 1. Ada variabel bil 1 yang nantinya untuk menampung inputan dari keyboard berupa angka 1. Kemudian masukkan angka 2. Ada variabel bil 2 untuk menampung angka 2 yang diinputkan dari keyboard atau dari user nanti. Kemudian ada baris program untuk menampilkan hasil penjumlahan bil 1 dan bil 2 dengan cara dipanggil fungsi tambah. Ini ya teman-teman. Belajar.tambah parameter 1 diisi dengan variabel bil 1 dan parameter 2 diisi dengan variabel bil 2. Kita jalankan programnya dan ini tampilannya. Gitu ya teman-teman. Kita cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa komen untuk tanya-tanya jika teman-teman merasa belum paham. Jangan lupa bagikan video ini jika dianggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye bye.